Halo rekan-rekan film investor, kali ini saya akan membicarakan sesuatu yang paling basic dari dunia saham, yaitu cara membeli saham. Pada saat saya memposting 2 episode awal tentang cara mendapatkan saham terbaik, saya sudah menggambarkan bagaimana saham itu sampai ada dan bisa diperjualbelikan di pasar modal. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengetahui cara membeli saham yang paling mudah dengan cara yang benar dan pastinya aman. Oke, mari kita ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, Anda harus paham dulu alur atau fungsi dari masing-masing lembaga dalam dunia saham. Yang pertama ada Bapepam LK. Lembaga ini yang mengawasi dan mengatur pasar modal Indonesia. Jadi ini semacam induknya dari pasar saham lah. Yang kedua, Bursa Efek Indonesia. Ini adalah tempat kita memperjualbelikan saham. Jadi Bursa Efek Indonesia ini ibarat pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli. Yang ketiga, perusahaan sekuritas. Ini adalah anggota Bursa Efek yang tugasnya sebagai penghubung antara investor atau pemilik dana dan orang atau badan usaha yang ingin menjual atau membeli saham. Jadi ini ibaratnya angkutan umum atau kendaraan pribadi kita yang akan kita gunakan untuk mengantarkan kita ke pasar. Dan pasar itu sendiri adalah Bursa Efek Indonesia. Yang keempat, Custodian Central Effect. Ini adalah lembaga yang tugasnya mencatat, menyimpan, dan menyelesaikan setiap transaksi saham yang dilakukan oleh investor. Jadi uang dan saham yang kita setorkan atau kita miliki di perusahaan sekuritas tidak dipegang oleh perusahaan sekuritas itu, tapi oleh lembaga ini, Custodian Central Effect. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut tentang lembaga-lembaga ini. Nah, untuk bisa membeli dan memiliki saham, pertama Anda harus daftar atau buka rekening dana investasi di perusahaan sekuritas atau yang biasa juga disebut sebagai perusahaan efek. Nah, supaya aman dalam membuka rekening dana investasi ini, mari ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, siapkan 2 dokumen penting ini, yaitu KTP dan buku tabungan. Lalu ada juga perusahaan sekuritas yang mewajibkan NPWP. Yang kedua, Anda bisa mendaftar rekening dana investasi dengan cara online atau offline. Pada kesempatan ini, saya hanya akan menjelaskan cara mendaftar secara online. Karena pertama, cara itu yang saya lakukan. Yang kedua, karena kantor cabang perusahaan sekuritas tidak tersedia di setiap daerah. Jadi yang paling praktis dan yang paling mudah, serta aman, ya tentunya adalah pendaftaran secara online. Yang ketiga, memilih perusahaan sekuritas. Nah, ini ada tipsnya. Pilihlah perusahaan sekuritas yang terdaftar di OJK. Caranya, Anda dapat kunjungi situs OJK, situs resmi OJK, lalu cari data perusahaan efek. Saya sudah menyertakan link resmi daftar perusahaan efek dari OJK di bagian deskripsi di bawah. Yang keempat, setelah Anda menentukan perusahaan sekuritas yang Anda inginkan, sekarang Anda tinggal menuju saja ke website perusahaan sekuritas itu. Nah, supaya Anda tidak salah link atau salah mengklik link perusahaan sekuritas, Anda bisa masuk ke Yuk Tabung Saham milik Bursa Efek Indonesia, lalu Anda tinggal klik saja perusahaan sekuritas yang Anda inginkan. Anda bisa klik di setiap gambar yang menunjukkan logo atau lambang dari perusahaan sekuritas itu. Nah, setelah Anda klik, Anda akan diarahkan langsung ke website resminya. Jadi Anda tidak perlu khawatir lagi akan salah link. Di sini saya akan kasih contoh 3 perusahaan sekuritas, yaitu BNI Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, dan Mandiri Sekuritas. Yang pertama untuk BNI Sekuritas, kita bisa lihat logo dan gambar ini, BNI Sekuritas, lalu kita klik gambar atau icon ini. Setelah itu Anda akan diarahkan langsung ke halaman registrasi online-nya. Lalu Anda tinggal isi semua data yang ada di sini sampai selesai. Ikuti saja langkah-langkahnya yang sudah disiapkan oleh BNI Sekuritas. Yang kedua, untuk Indo Premier Sekuritas. Nah, sama seperti tadi, Anda tinggal klik saja di icon atau gambar Indo Premier Sekuritas ini. Lalu Anda akan diarahkan masuk langsung ke website resminya. Di sini Anda bisa scroll saja ke bawah dan klik manual registrasi. Lalu masukin data seperti email dan nomor HP. Anda juga bisa mendaftar akun syariah dengan mengklik kotak di bawah ini. Kalau sudah, Anda tinggal klik lanjutkan atau lanjut dan ikuti langkah-langkahnya sampai selesai. Nah, yang ketiga, Mandiri Sekuritas. Sama, Anda tinggal klik saja ikon Mandiri Sekuritasnya. Setelah itu Anda akan diarahkan masuk langsung ke website resminya, ke MOS, Mandiri Online Security Trading. Lalu Anda klik daftar sekarang. Lalu Anda akan diajak untuk masuk ke sebuah lembar yang baru. Nah, di sini Anda akan disuruh untuk melakukan persiapan dokumen yang diperlukan dan solusi jika dokumen itu tidak ada. Kalau sudah, Anda tinggal klik continue atau lanjutkan. Setelah itu Anda akan masuk ke lembar yang selanjutnya,
Di sini Anda harus memasukkan data-data seperti email dan kata sandi yang Anda inginkan, serta nomor HP. Lalu klik lanjutkan. Setelah itu Anda bisa ikuti langkah-langkahnya sampai dengan selesai. Nah, itu tadi contoh beberapa perusahaan sekuritas. Di Bursa Efek Indonesia masih ada banyak perusahaan sekuritas yang Anda bisa pilih. Dan yang pastinya yang sudah terdaftar di OJK, semuanya bisa dapat Anda pilih. Selanjutnya, jika Anda sudah selesai mendaftar di rekening dana investasi di perusahaan sekuritas, sekarang Anda berarti sudah memiliki 2 rekening, yaitu rekening bank dan rekening dana investasi. Supaya tidak bingung, saya beri contoh untuk BNI Sekuritas, dan kebetulan saya memiliki BNI Sekuritas. Nah, ketika saya membuka mobile banking bank BNI, mobile bankingnya, di situ terlihat ada 2 rekening. Nah, karena saya sudah sebelumnya memiliki rekening BNI, rekening tabungan BNI. Jadi ketika saya buka rekening dana investor di BNI Sekuritas, otomatis RDI itu akan terkonek dengan rekening BNI saya. Jadi Anda bisa lihat di sini ada 2 rekening, yaitu yang di atas ini adalah rekening BNI untuk tabungan saya, dan yang di bawah adalah rekening dana investasi saya. Nah, berbeda dengan yang lainnya, saya juga punya akun di perusahaan Sekuritas Ajaib. Nah, karena Sekuritas Ajaib ini tidak punya bank umum, atau tidak memiliki bank sendiri, maka dia akan menunjuk salah satu bank umum untuk menjadi bank kustodiannya. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, jadi perusahaan sekuritas itu tidak memegang atau memiliki saham atau menyimpan dana kita. Jadi semuanya tersimpan kalau saham di Custodian Center Efek, dan kalau uangnya tersimpan di bank kustodian. Dalam hal ini perusahaan sekuritas Ajaib memilih Bank Permata sebagai bank kustodiannya. Nah, rekening ini hanya untuk menampung dana kita saja. Jadi jika kita daftarkan rekening bank kita yang lainnya untuk aliran dana masuk dan keluar yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan saham kita, nanti kita bisa lakukan pendaftaran untuk rekening bank lainnya. Misalnya saya sudah mempunyai rekening bank BNI, jadi saya akan mendaftarkan rekening bank BNI sebagai rekening aliran dana saya di Sekuritas Ajaib ini. Nah, supaya kita tidak bingung, mari saya ajak Anda untuk melihat langkah-langkah awal membeli saham dan memberikan contoh perusahaan Sekuritas Ajaib ini. Nah, karena tadi saya sudah mendaftarkan rekening BNI sebagai bank aliran dana investasi saya, maka saya tinggal mentransfer sejumlah dana ke rekening dana investasi milik Bank Permata yang tadi sudah didaftarkan secara otomatis oleh Sekuritas Ajaib. Nah, ketika dana itu sudah sampai di Bank Permata, maka kita bisa melihatnya di aplikasi Ajaib ini, dan itu artinya kita sudah siap membelanjakan dana ini untuk membeli saham yang kita inginkan. Nah, sekarang bagaimana kita membeli saham lewat aplikasi yang disediakan oleh perusahaan sekuritas itu? Oh ya, sebelumnya saya perlu infokan bahwa masing-masing perusahaan sekuritas punya aplikasi yang berbeda-beda. Misalnya BNI Sekuritas punya Beyond, Mandiri Sekuritas punya MOS, Indo Primer ada iCode, lalu Mirai Aset Sekuritas ada Host, lalu ada aplikasi Ajaib milik Ajaib Sekuritas, dan lain-lain. Semua aplikasi ini bisa kita download di Google Store atau App Store. Nah, sekarang saya kasih contoh yang saya miliki saat ini, yaitu BNI Sekuritas dan Ajaib Sekuritas. Pertama, kita masuk ke logo 4 tanda putih ini di dalam Beyond milik BNI Sekuritas, lalu kita pilih Buy. Nah, di sini kita tinggal masukin stok atau kode saham yang akan kita beli, lalu otomatis akan keluar harga terbaru yang Anda bisa tawar untuk dibeli. Jika Anda ingin menawar lebih tinggi atau lebih rendah, Anda bisa mengubah angka ini di kolom price ini. Lalu masukin jumlah lot yang Anda ingin beli, maka akan keluar otomatis total dana yang harus dipotong dalam rekening dana investor Anda. Oh ya, jumlah dananya dapat Anda lihat di bagian atas ini. Setelah semuanya sesuai dengan yang Anda inginkan, lalu Anda bisa klik buy, dan akan Anda konfirmasi lagi, Anda bisa cek lagi lot dan harga yang Anda tawarkan. Kalau sudah, klik OK. Nah, kalau sudah, Anda bisa lihat di bagian order list untuk melihat status pemesanan Anda. Apakah sudah terrealisasi atau belum? Ini artinya seperti ini. Jika saham SIDO yang Anda tadi sudah pesan sejumlah 2 lot, sudah ketemu sama penjual atau pemilik saham SIDO yang ingin melepas sahamnya di harga yang tadi kita tawarkan. Nah, setelah transaksi itu terjadi atau sudah ketemu sama penjualnya, maka akan dinyatakan match. Dan kalau sudah match, berarti Anda bisa lihat di bagian portofolio untuk melihat daftar saham yang sudah kita miliki sampai dengan saat ini, termasuk saham yang tadi baru saja kita beli. Nah, prosesnya sama untuk menjual. Anda bisa menuju ke menu sell, lalu ikutin saja langkahnya seperti yang tadi sudah saya jelaskan, sama seperti dengan langkah-langkah pada buy. Nah, sekarang untuk Sekuritas Ajaib di aplikasi Ajaibnya.
Nah, setelah Anda masuk ke aplikasi ini, Anda tinggal klik ikon kaca pembesar ini, dan Anda bisa klik kode saham yang Anda akan beli, dan kode saham itu akan tertera di bagian bawahnya, kemudian Anda tinggal klik. Lalu Anda akan bisa tentukan harga penawaran Anda, lalu tentukan juga jumlah lot yang Anda akan beli. Nah, di bawah ini jumlah dana yang tersedia di rekening dana investor Anda. Kalau sudah sesuai dengan yang Anda inginkan, Anda tinggal klik buy. Lalu Anda bisa cek status pemesanan Anda, sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan di BNI Sekuritas. Jika sudah match, berarti Anda sudah bisa melihatnya di bagian portofolio. Oke, begitulah cara kita membeli saham. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Jika Anda masih bingung dengan langkah-langkah cara membeli saham, Anda bisa tanya di bagian kolom komentar di bagian bawah. Sekian dan terima kasih. Salam Value Investor.